Yang terhormat dosen penguji UKIN 2025, perkenalkan nama saya Ikomang Sukadana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Wahen, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Saya mengajar di Utama Widyalaya Gurukula Bangli, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, akan melaksanakan UKIN di kelas 8 dengan materi Catur Purusa Arta. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita semua untuk melakukan doa bersama untuk kelancaran pembelajaran Catur Purusa Arta ini. Ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ada sana. Tangan jadi. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sudah kita mulai belajar. Sudah kita doa lalu doa mulai. Silakan adik-adik untuk menghadapi. Baik, di sini kita akan belajar mengenai tentang Catur Purusa Arta. Udah lihat slide PowerPoint-nya, udah lihat semua ya? Sebelum kita lanjut ke materi, kalian pernah dengar tentang Catur Purusa Arta? Ya. Apa? Catur Purusa adalah konsep ajaran hidup tentang 4 ajaran hidup manusia yang memiliki dharma, kebenaran, harta, kekayaan, sama kenikmatan, kerendahan, moksa, kebahagiaan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat bagus itu. Yang lainnya biar seperti bagus juga dia. Catur Purusa Arta itu ada 4, yaitu dharma, harta, kama, dan moksa. Yang dimana itu sebuah tujuan dalam kehidupan kita beragama untuk meraih sebuah hal yang positif, ya, tujuan hal yang positif ini. Makanya dikonsepkan 4 tujuan tersebut. Kemudian adanya dharma. Ada yang tahu? Yang paling pojok mungkin tahu. Edi, apa itu dharma? Angkat tangan yang keras dia. Dharma berkaitan dengan tugas dan kewajiban moral, kebenaran serta perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan profesi seorang. Dharma menjadi dasar utama bagi tujuan hidup lainnya. Ya, tepuk tangan dulu. Yang putri, kayak tadi sudah dijelaskan dharma, kemudian ada harta. Indah, harta tahu apa itu harta? Harta mencakup pada kekayaan harta benda dan kemakmuran material yang diperoleh secara sah dan seimbang dengan dharma. Tepuk tangan yang meriah ya. Kita belajar dengan semangat beberapa hal materi-materi yang kita hafalkan maupun kita baca itu adanya itu dharma, harta, kama, dan moksa. Yang terakhir ini cenderung mencari kebebasan dalam kita bertindak. Seperti contoh misalnya dalam kita melakukan yajna tanpa adanya. Jadi kama ada yang keras ya. Kama adalah keinginan atau kebutuhan emosional dan fisik.
kesenangan dan kenikmatan dalam hidup. Kamu mengikuti segala bentuk kenikmatan yang dapat dicapai manusia seperti rasa bahagia, rasa cinta dan hubungan sosial. Rasa cinta dan hubungan sosial. Apa contohnya? Ya, bagus. Tidak membeda-bedakan sesama manusia. Tidak membeda-bedakan sama manusia. Masuk. Apa lagi? Ya, saling menyayangi satu sama lain. saling menyayangi satu sama lain. Pas. Apa lagi? Katakan yang keras. Katakan yang keras biar kelihatan kalian tuh semangat. Masih semangat? Kalian tahu tepuk pramuka 2 kali? Kalau kalian gini, kakak pimpin pramuka, ya itu langsung tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka 2 kali, ya. Ada yang salah? Tepuk pramuka 3 kali. Syukur nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang merasa salah itu berarti konsentrasinya kurang. Berarti dia mencari contoh. Ya, mungkin maksudnya tepuk pramuka 1 kali. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Kalian masih dalam keadaan konsentrasi ya. Kalau 1 kali salah berarti itu yang mencari contoh. Pesanan tahu contohnya Kama itu tadi 2 orang udah pindah sama bagusnya. Yang lain ini kebahagiaan, cinta, kesenangan dan kenikmatan dalam hidup. Kama meliputi segala bentuk kenikmatan yang dapat dicapai manusia seperti rasa bahagia, rasa cinta dan hubungan sosial. Hubungan sosial, kalian tahu hubungan sosial? Hubungan sosial dalam lingkup keluarga ini, lingkup sekolah itu. Hubungan sosial di sini itu banyak ya, dengan harmonis. Ada yang dari Maluku, kalian bersaudara dengan baik. Ada yang dari Denpasar, Kintamani, dari mana lagi? Dari Buleleng mungkin ada. Makanya kalian tuh harus hubungan sosial itu dengan cara yang mensamaratakan dengan sikap-sikap yang positif ya. Jangan saling bully-bully, itu berarti bukan hubungan sosial yang bahagia itu. Kemudian di sini ada campuran dari berbagai hal ya, kekeluargaan. Makanya Kama sebuah keinginan itu, katakan tadi itu berbagai hal, keinginan yang ini, keinginan kuliah, hubungan sosialnya, rasa cinta juga. Ada yang punya rasa cinta sini? Jangan dia rasa cinta dengan SMP belum dia. Jangan itu, nanti kedepannya rambulan yang tidak karuan gitu ya. Karena keinginannya sudah melampaui. Kita keinginan SMA gitu. Baru nanti bisa. Yang terakhir apa tadi? Dharma, Artha, Kama, Moksa. Moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan, yaitu berasal dari situ setelah kembali atau saudara dan kesatuan dalam kesadaran kosmik atau kebahagiaan hidup ini. yang lain. Ini nggak tahu apa itu? Apakah kalian masuk lagi? Sekarang mainnya 4 kali ya, 4 kali tepuk. Kalau ada yang salah,
memberikan contoh yang menerima. Pramuka 5 kali. Ada belum konsentrasinya kurang ya. Tangan udah bagus ya. Bagus. Yang nomor 4, meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual, meraih kesejahteraan materi harta. Secara bertahap kita mencapai kebebasan spiritual. Seperti apa contohnya? Konsentrasi harus sering gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual. Meraih kesejahteraan materi harta secara bermartabat. Siapa yang bisa bantu? Belum bisa? Meraih kesejahteraan materi atau harta secara martabat. Intinya yaitu secara hilaf, secara tertata dan konsep meraih harta itu. Tidak semata-mata biar cepat ini ya, biar cepat gunawan. Gimana caranya? Jangan mencuri gitu ya. Itu bukan bermartabat gitu ya. Bermartabat itu berjenjang ya. Walaupun dia bekerja apa kayak gitu misalnya, yang penting dia mendapatkan uang walaupun sedikit, itu yang bermartabat. Itu yang bermartabat, bukan semata-mata harus punya sekarang itu yang mencuri sudah mendor, panglas sudah mendor, mencuri, itu bukan bermartabat gitu ya. Jadi maksudnya kan? Jadi kan? Misalnya otak ini pernah mendor MX misalnya, pang kerjanya di Malaysia mencuri dia, bukan itu ya, itu bukan bermartabat itu. Dia harus mempunyai sudah mendor, besok mungkin dia sudah bekerja, lihat tabungan mungkin cukup nggak, sesuai nggak untuk beli MX atau beli yang lain, sesuai nggak dengan secara yang positif, itu baru bermartabat itu contohnya. Wifi aktif sini ya. Ini ada video. Kalian harus nonton video cuma baik-baik ya. Nanti kalian dari nilai kesimpulan. Dan hari bermandi. Kitab Sarasa Muscaya menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia itu merupakan suatu kesempatan yang terbaik untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik menjadi baik, guna menolong dirinya dari pemberontakan dalam usaha. Dalam kitab Sarasa Muscaya Dalam kitab Budi Sastra, Rajawan Sutra mengemukakan bahwa semua perbuatan manusia itu pada hakikatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai 4 hakikat hidup yang terpenting, yaitu dharma, artha, kama, dan moksha.
Yang ketiga ya, Ya. 4 tujuan tersebut ada dalam kitab saran sumber saya dan Bagawan keluar apa tadi? Bagawan Sutra ya. Di sini dijelaskan dalam kitab saran sumber saya. Dalam kitab saran sumber saya itu yang paling menekankan pada ajaran Dharma ya. Apapun Dharma katanya. Kama sebuah keinginan yang mencakup dengan Dharma, sebuah kebaikan. Arta juga mencari arta mencakup dengan ajaran Dharma. Baru moksa. Sedangkan dalam Bagawan Sutra itu yang menekankan pada arta ya, buat tujuan. Itu maksudnya dalam Bagawan Sutra itu arta menjadi buat tujuan. Kemudian dalam kehidupan berkeluarga baru yang tertinggi itu moksa, karma, kama, itu segitiga ya, arta dan moksa yang tinggi. Itu pun terlingkup dalam keluarga, maka saling berkaitan. Kalian paham keempat tersebut? Kemudian kita akan bagikan beberapa pertanyaan KPD itu namanya kan. Silakan kalian bagikan kelompok menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ada berapa orang kalian? Silakan itu. Eka 3. Silakan kalian bagi kelompok menjadi 4 ya. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang kelompoknya. Intinya 4 ya. Silakan cari kelompok dengan cepat ya. Silakan, karena 4 itu kalian masing-masing bawa nanti. Akan bagikan quiz komisionernya. Silakan bagikan kelompok. Ya, jangan rapi ya, jangan rapi ya. Akan bagikan KPD namanya, nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya mengisi. Caranya mengisi. Setiap kelompok itu, yang kelompok 1 angkat tangan nota, yang tinggi angkat tangannya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kalau beda ya ada ngomong. Yang kelompok 1 sesuai dengan rentetannya. Yang kelompok 1 itu Dharma ya. Kelompok 1 Dharma, silakan lihat materinya dalam jawab. Yang kelompok 2 apa? Kelompok 3 Kama, kelompok 4 Moksa. Ketika maksudnya kan? Di sini kan ada. Misalnya yang kelompok 1 ini, yang kelompok 1 itu mendapatkan apa? Dharma kan? Lingkari ini dharmanya. Dharmanya lingkari. Terus pemahamannya apa? Deskripsi pengertiannya Dharma itu apa? Terus tujuannya. Tujuan pelajari Dharma itu. Kemudian contoh faktual. Contoh faktual itu nyata. Jangan membuat-buat contoh. Contoh itu yang bisa dikerjakan. Itu faktual.
Kerjakan 15 menit dari sekarang. Yang sudah selesai bisa angkat tangan. Di materi udah ada. Kama, silakan bagus di tengah-tengah. Om Saya Swastiastu. dengar ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi saya. Harta. Deskripsi pemahaman. Harta adalah harta benda dan kemakmuran material yang diperoleh secara sah. Dalam catur bursa harta harus dilakukan dengan cara yang benar dan jujur serta selaras dengan prinsip-prinsip keamanan. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan harta adalah keseimbangan sebuah kehidupan dari mencari harta yang baik. 3. Contoh faktual. Bekerja dengan jujur, bekerja keras, tidak menghamburkan uang. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Yang mengucapkan kalimat satu. Om Santi Santi. Om. Silakan yang lainnya, kelompok yang lain maju. Kama, silakan maju depannya. Yang keras saudara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Udangan dia. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak mempunyai sebuah kuis ya. Kuis tentang karma ya, karma untuk menolong seorang maupun di lingkungan sekolah ya. Silakan menghadap ke depan dan telinganya ini dan konsentrasi ya. Di sebuah rumah hidup yang sangat terpencil ya. Kemudian adapun tetangganya itu sakit. Setelah mendengar sakit, kemudian ada anak muda. Anak muda yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Mendengar hal tersebut karena kesakitan, sakit perut ya. Perutnya kembung, besar, bengkak. Kemudian orang tua yang sakit itu memanggil pemuda tersebut. Pak, tolong bantu anak saya. Apa yang saya harus lakukan? Kami mohon bantuan untuk mencarikan mobil. Kemudian si pemuda ini berkata, ya Bu, saya akan bantu Ibu. Saya akan segera mencarikan mobil. Kan? Pergi dia mencarikan mobil. Tahu-tahu yang ibu sakit ini melihat pemuda itu membawa mobil damkar. Kemudian ibu ini gelisah dia dan tidak mau kenapa mobil itu dibawa, sedangkan ibu ini tidak tahu apa nama mobilnya itu. Pertanyaan kakak, mobil apakah yang seharusnya dibawa oleh pemuda itu untuk menolong orang yang sakit? Bagus? Ambulan. Ya, undangan dia. Yang memilih damkar, yang memilih ambulan, keundangan dia. Berarti yang salah siapa? Pemuda itu yang udah tahu sakit kok mobil damkar dia. Beda kalau misalnya kebakaran itu, mudah tugasnya, baru damkar, jangan ambulan. Kalau penolong seperti ambulan harus dibawa. Udah paham semuanya? Berarti semua udah konsentrasi. Tepuk tangan lagi ya. Baik.
Itu materi yang kita untuk pelajari hari ini. Dan besok kita lanjutkan dengan materi teskis berikutnya. Silakan semua menghadap ke depan. Kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Menghadap ke depan dan konsentrasi ketua kelas untuk mengakhiri. Namun sebelum mengakhiri, semuanya pada sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk pramuka 2 kali. Tepuk tangan panjang. Jadi kalian sudah semangat untuk pulang ya. Kita pulang untuk menemani keluarga masing-masing. Langsung pulang ya, jangan pergi pancong kemana-mana. Jadi kalau habis dari rumah, izin sama orang tua baru bisa ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa dan selamat sandi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. semesta sugino bhavantu, loka semesta sugino bhavantu, loka semesta sugino bhavantu. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Silakan duduk dan tepuk tangan. Duduk, tepuk tangan ya.